Karena dengan egonya orang-orang ya, kepingin terlihat kaya di dunia, kepingin terlihat wow di mata masyarakat, tidak memikirkan nantinya di akhirat seperti apa, kayak gitu kan rata-rata diterjang aja kayak gitu. Ya teman-teman, saat ini kita bersama spiritual yang sudah tidak asing lagi, Mbak Titik, yang akan mengantar kita ke sebuah tempat yang konon di tempat yang sakral ini para pejabat, para orang-orang sukses ya, tapi kita tidak sebutkan namanya Mbak Titik untuk menjaga privasi. Ini sudah pernah datang ke sini di lereng gunung Welirang ini ya teman-teman ya. Ada sosok atau tempat di mana ular besar yang berwarna putih yang menjaga dari goa atau tempat bersemayamnya atau tempat bertapanya atau syarat untuk mencari pesugihan. Jadi kalau mau kaya, kalau mau terpenuhi hajatnya, maka beliau dengan para yang punya hajat itu harus masuk ke dalam goa ini dan harus mau diajak menikah oleh siluman ular putih itu. Bagaimana? Tetap ikuti perjalanan kita kali ini untuk masuk ke sebuah tempat yang konon adalah tempat yang sangat wingit. Dan nggak ada jalan, akses jalan ke sini ya, harus jalan kaki. Nanti kita ke sana, ke bukit itu ya teman-teman ya. Terus ikuti perjalanan kita kali ini, jangan skip agar tidak ketinggalan setiap momen-momen yang akan kita tanyakan kepada spiritual wanita kita. Iya benar. Sebuah goa atau punden yang dikeramatkan oleh warga lokal sini, yang dimana tempat ini terkenal dengan nama tempat untuk ritual pencari pesugihan gitu Mbak Titik ya? Iya benar. Ini dinamakan goa apa Mbak? Gua ular putih. Nah, karena mungkin disebut dengan goa ular putih, mungkin penunggu dari tempat ini siluman ular putih gitu ya Mbak ya? Benar, ratu. Nah, Mbak Titik ini seorang dukun juga supranatural yang beberapa waktu kemarin kita sempat review ke rumahnya, dan kali ini kita diajak ke sebuah punden yang menurut informasi dari di belakang layar ya Mbak Titik bilang bahwa dulu pernah melakukan pertapaan di tempat ini Mbak Titik. Iya benar. Belum mendapatkan kemampuan seperti itu spiritual ya. Iya. Ya ini kan yang ingin kita tanyakan Mbak Titik. Tempat ini yang ada di lereng Gunung Welirang ini kan terkenal tempat pesugihan, ngoten nggih? Oh iya benar. Yang datang, yang pernah jenengan antar ke sini orang yang tamu, maksudnya tamu dari mana saja Mbak Titik? Ada yang dari Surabaya, ada yang dari Mojokerto, ada yang dari Madura, ada yang sekitar sini. Berarti banyak juga warga selain dari warga lokal ya? Iya benar. Padahal ini tempat sangat tersembunyi dan nggak mungkin kalau tidak diantar. Iya Mbak Titik ini kita tahu. Terkait dengan pesugihan yang ada di sini itu ceritanya atau cara-caranya seperti apa Mbak Titik? Cara untuk mendapatkan atau memperoleh pesugihan, kekayaan dari tempat ini? Harus nikah sama ratunya. Maksudnya ratu apa itu? Ratu si ular putih. Jadi sosok perempuan berwujud ular kayak gitu. Jadi orang yang ingin lelaku atau minta kaya dengan cara ritual di sini harus mau dan berani nikah dengan siluman ular itu. Iya benar. Kalau ingin kaya. Nah ini kan seperti itu. Jadi apakah ada yang pernah sukses seperti itu? Ada juga. Mungkin privasi ya, tidak perlu kita sebutkan ya. Iya. Karena ini ya kurang bagus lah untuk disebutkan. Nah selain dari syarat itu, syarat harus menikah itu, ada nggak lelaku atau misalnya bersemedi di sini beberapa hari atau gimana? Ya semedi, puasa kayak gitu, penebusan kayak gitu. Puasa sampai berapa hari? Semedi sampai berapa hari? Kalau puasa selama 7 hari, semedi juga sama di 7 hari.
tempat ini juga. Di tempat ini juga. Tidak makan, tidak minum. Tidak makan, tidak minum. Apakah Mbak Titi juga mendampingi atau ditinggal gitu setelah selesai ritual? Dari jauh kita melihatnya nanti dari jauh, dari jauh, dari agak ke sana, enggak ke sini, enggak di sini sama-sama, tidak, saya tunggu di sana kayak gitu. Tapi tetap dalam pengawasan gitu ya, Tetap, maksudnya tetap dalam tetap. pengawasan Takutnya kan ada apa-apa kayak gitu. sampai ritualnya itu Selesai. selesai. Iya. Gitu ya. Iya. Datang ke sini itu laki-laki atau perempuan gitu. Yang banyak laki-laki. Yang kebanyakan itu malah laki-laki gitu. Ya pasti ada. Pasti ada. Tapi kan yang mau cari pesugihan kan sudah mengiyakan kayak gitu. Jadi siap dengan Resiko. Ya, resiko yang Iya. akan dialaminya gitu ya. Iya. Nah, boleh nggak kira-kira disebutkan apa kira-kira resiko yang diterima ketika ya dalam arti gini, sesuatu yang ketika dijanjikan atau perjanjian dengan makhluk yang ada di sini atau di sini kan itu kan termasuk perjanjian gitu kan. Iya. Ya. Seandainya perjanjian itu diingkari pasti ada resiko kan gitu ya. Iya, tetap kan itu tetap di perjanjian kan, kalau perjanjian belum diputus kan nggak bisa. Sampai 7 turunan pun masih tetap dikejar sampai 7 turunan, nggak bisa. Jadi ketika mengingkari janji itu sampai sebelum 7 turunan itu pasti dikejar ya. Tapi Pasti. seandainya persyaratan atau perjanjian itu tetap dijalankan, nggak ada risiko gitu. Ya ada, tapi gak se ekstrim ditinggalkan waktu kayak gitu. Kalau boleh tahu nih Mbak Titi, perjanjian yang ada di sini dengan siluman ular putih itu apa perjanjiannya? Ketika orang itu melanggar perjanjian itu kan termasuk perjanjian itu perjanjian apa gitu maksudnya? Kayak perjanjiannya pingin kaya kayak gitu ya. Tapi resikonya satu, biasanya tumbal ke keluarga kayak gitu ya. Ada yang meninggal kayak gitu. Kan sudah menikah dengan siluman tadi. Iya, tapi anak-anaknya nanti kayak gitu diambil kayak gitu. Tuker lah intinya. Jadi selain menikahi siluman ular putih, tapi tetap juga minta tumbal nyawa. Tetap jalan. Berarti kekayaan itu hanya untuk dirinya sendiri, Mbak Iya, Titi, untuk tidak bisa diri diwariskan. sendiri. Nggak bisa. Nanti sama yang ini meninggal gitu ya. Kalau nggak diteruskan lagi, ya habis kekayaan itu dengan sendirinya, satu persatu habis. Kalau nggak dapat tumbal ya gitu, dengan sendirinya satu persatu ya. Kayak punya toko gitu ya, berapa 7 gitu, kayak 7 toko gitu ya, satu persatu hilang, satu persatu kalau nggak diteruskan seperti itu. Jadi pesugihan ini bisa diwariskan gitu. Bisa dari Bisa. anaknya meneruskan. Ketika ada anak yang ingin meneruskan kekayaannya itu harus kembali Iya. lagi melakukan perjanjian di sini. Perjanjian lagi. Ritual di sini menikah dengan siluman ular putih yang sudah dinikahi orang tuanya itu. Benar. Jahat juga ya, berarti perjanjian dengan iblis itu ya Mbak Titi. Iya. Tapi kenapa ya banyak orang kok masih Suka gitu ya. sesuka dan memburu tempat-tempat seperti ini, cara-cara untuk memperoleh kekayaan instan seperti ini? Karena Kenapa, Mbak dengan Titi? egonya orang-orang ya, kepingin terlihat kaya di dunia, kepingin terlihat wow di mata masyarakat, tidak memikirkan nantinya di akhirat seperti apa, kayak gitu kan rata-rata diterjang aja kayak gitu. Jadi ego dan Ego, nafsu itu nafsu lebih menyelimuti tinggi, ya, iya. gengsi gitu ya. Iya, tambah kan kayak siluman kan suka sama orang yang egonya tinggi. Orang yang bernafsu besar. Nafsu besar, pingin gini, pingin gitu, kayak gitu, pingin kaya, kayak gitu. Padahal pada hakikatnya itu harta tidak dibawa mati ya Mbak Titi. Benar, nggak dibawa mati. Ada pesan-pesan nggak hanya dengan tentang gini. Mbak Titi kan sering mengantar orang untuk ritual di tempat ini, untuk mendapat kekayaan instan di tempat ini. Barangkali di hari pribadi Mbak Titi sebenarnya itu hati nurani Mbak Titi itu bilang seperti apa? Miris kah atau gimana kah tentang orang-orang yang mengejar duniawi seperti itu? Kalau saya memikirnya itu miris. Ngapain kita lakukan seperti itu, kayak gitu. Itu pun nggak dibawa mati, kayak gitu ya. Kalau kita ingat ada anak nantinya,
takut sama yang di atas. Ya nggak mungkin sampai melakukan seperti ini. Kerja keraslah dengan tangan kalian sendiri yang benar-benar rezeki yang berkah barokah seperti itu. Dalam hati Mbak Titi Dalam itu sebenarnya hati seperti itu. merasa miris juga ya. Iya. Tapi karena faktor tuntutan pekerja dan profesi, Mbak Titi mau nggak mau harus mengantarkan mereka gitu ya. Iya, Mbak Titi, ya? benar-benar. Tapi dalam artinya Mbak Titi sebenarnya janganlah. Janganlah, iya, Kalau bisa carilah janganlah. rezeki yang halal kayak gitu. Tapi dikembalikan lagi Mbak Titi, semua itu tergantung individu masing-masing ya. Iya, benar. Apa yang mereka lakukan pasti mereka juga pasti tahu kan apa risikonya yang akan dijalaninya. Bahwa, iya. Jadi diterjang saja ya begitulah, biar biar mereka sendiri yang merasakan. Tapi kira-kira Mbak Titi punya nggak rasa perasaan aku ikut berdosa Ya apa ikut. enggak? Iya, merasa. Merasa juga ya. Merasa banget kayak gitu. Oke. Jadi sebuah tempat yang sangat mistis teman-teman, yang ini tidak perlu kita sebutkan alamatnya karena ini berada di lereng gunung ya, perbatasan hutan ya. Lereng Gunung Lirang gitu Mbak Titi ya. Oh iya, Di iya. mana tempat ini adalah merupakan tempat untuk mencari pesugihan instan dengan cara ritual menikahi atau mau kawin dengan siluman ular putih. Oke Mbak Titi, terima kasih atas waktunya. Oke. Dan mudah-mudahan dengan penyesalan Mbak Titi ini orang yang datang ke sini tuh semakin berkurang. Iya, Ya, iya. begitu Iya, ya. amin, amin. Nah, dan Iya, kita iya. ini mereview hanya mengedukasi biar tahu ya betapa banyak ya tempat-tempat mistis seperti ini di Pulau Jawa ini. Masih banyak tempat-tempat yang masih tersembunyi, yang banyak sekali yang misteri yang belum terpecahkan, termasuk di tempat ini dinamakan Gua Ular Putih. Mbak Titi, semoga panjenengan sukses dan sehat selalu. Amin. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.